dan juga ada beberapa media internasional yang sudah menghubungi saya karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia, ya. Skandal terbesar di seluruh dunia, dan karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka, ya, selama ini sudah beratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi, ya, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dan saya dengan senang hati akan bersedia untuk setiap hari Kamis memberi kuliah di sini kepada kita semuanya, ya. Satu demi satu nanti semua jawaban atau penjelasan saksi, ya, yang ada di BAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajari satu lembar demi satu lembar. Dan seluruh saksi yang ada, kemarin kita juga sudah simulasi dengan para advokat kami, ya. Advokat saya, TPDT atau tim pembela Dr. Tifa ada 25 advokat, ya, dan dua putri ini, 2 perempuan Srikandi ini, ya, insya Allah, ya. Jadi kami sudah bersepakat bahwa kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise, pengkajian, pendalaman, ya, kepada para saksi yang hadir beserta dengan berita acara mereka masing-masing, ya. Kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas, ya. Kalau perlu sampai berhari-hari sampai saksi akan kami layani. Maka insya Allah, ya, kami akan jaga stamina kami, jaga kesehatan, ya. Jadi satu saksi kalau mau 3 hari ya 3 hari, kalau mau 20. Dokter, pada hari ini telah selesai menyelenggarakan atau mengikuti sidang perdana. Bagaimana, apa tanggapan dan mungkin bagaimana perasaan dari Dr. Tifa sendiri pada sidang perdana pada hari ini? Ya, justru kalau saya malah sangat gembira ada sidang ini, ya. Karena tadi kalau melihat dari materi-materi dakwaan tadi, berarti sidang ini kemungkinan akan berjalan lama. Jadi saya akan gunakan sidang ini sebagai tempat kuliah saya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan ilmu yang saya gunakan untuk melakukan observasi, kajian terhadap pertanyaan yang selama 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membebani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah juga tadi live streaming, ya. Ya, jadi ini surprise buat kita, ya. Ini tanda bahwa ada sebuah iklim yang baru, ya. Betapa bahwa sidang ini adalah sebuah sidang yang tinggi, ya, derajatnya, ya, kualitasnya. Maka saya juga minta kepada seluruh rakyat Indonesia kita sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar, ya, dimanapun Anda berada, agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena tadi saya sudah melihat ada beberapa media internasional dan juga ada beberapa media internasional yang sudah menghubungi saya. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia, ya. Skandal terbesar di seluruh dunia, dan karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka, ya, selama ini sudah beratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi, ya, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dan saya dengan senang hati akan bersedia untuk setiap hari Kamis memberi kuliah di sini kepada kita semuanya, ya. Satu demi satu nanti semua jawaban atau penjelasan saksi, ya, yang ada di BAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajari satu lembar demi satu lembar. Dan seluruh saksi yang ada, kemarin kita juga sudah simulasi dengan para advokat kami, ya. Advokat saya, TPDT atau tim pembela Dr. Tifa ada 25 advokat, ya, dan dua putri ini, 2 perempuan Srikandi ini, ya, insya Allah, ya. Jadi kami sudah bersepakat bahwa kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise, pengkajian, pendalaman, ya, kepada para saksi yang hadir beserta dengan berita acara mereka masing-masing, ya. Kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas, ya. Kalau perlu sampai berhari-hari sampai saksi akan kami layani. Maka insya Allah, ya, kami akan jaga stamina kami, jaga kesehatan, ya.
Jadi satu saksi kalau mau 3 hari ya 3 hari. Kalau mau 24 jam kali 3 hari ya kita akan jalani. Ya. Demikian juga harap ingat ya bahwa mereka sendiri ya pihak dari Joko Widodo maupun dari kepolisian sudah menghadirkan 709 dokumen ya. Untuk itu kami tidak perlu, kami cukup melakukan cross examination terhadap 709 dokumen. Dan dengan itu mohon maaf akan ada pihak yang sangat ketakutan. Ya, akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan, setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Hidup Dokter Tifa. Dokter Tifa, tadi kita mengikuti jalannya sidang perdana dan kurang lebih 2 jam. Ya. Jadi kami juga menyaksikan Dokter Tifa serius sekali mencatat poin-poin dakwaan. Mungkin bisa secara general, apa saja poin-poin yang dicatat oleh Dokter Tifa dalam dakwaan yang disampaikan oleh JP pada hari ini? Ini dokter beneran kan? Yang menarik adalah besok ini kayak saya di sidang ya, besok saya sidang S3 nih, besok pagi persis ya. Jadi gini, saya kan menyimak dengan seksama dari sekian puluh halaman surat dakwaan saya gitu. Intinya sebetulnya adalah mereka itu intinya adalah soal foto yang ada di benda digital yang beredar di internet selama bertahun-tahun. Yang dari Dian sendiri. Bukan yang bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Kan kita masih mempertanyakan, dan saya juga menggunakan kata-kata kita mempertanyakan. Nah, dari artefak benda digital yang so-called atau disebut oleh kebanyakan orang sebagai dokumen ijazah Jokowi, saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Nah, dengan penelitian yang saya lakukan 1 tahun ini sampai kemudian sudah saya presentasikan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya bulan Februari 2026, saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya, jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama, seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik, ya. Saya tidak melakukan pencemaran nama baik, saya meneliti foto. Kalau yang merasa punya foto ya silakan tunjukkan kumisnya. Kalau dia merasa itu foto dia, silakan tunjukkan kacamata minus berapa. Karena nanti kalau memang foto itu akan dipertanyakan dan dia mengakui bahwa foto itu miliknya, ya, foto dengan kacamata, dengan kumis, ya, dengan gigi yang berbentuk demikian, dengan rahang yang berbentuk demikian, dengan garis, ya apa namanya, os occipital ya, jadi kerangka otak itu yang membuat kita itu punya garis belah tengah atau garis belah pinggir, itu bukan karena kita suka-suka, bukan, tapi karena struktur tulang otak kita. Maka kita akan lakukan pemeriksaan dengan neuroimaging untuk melihat tengkoraknya itu menghasilkan rambut itu garis belah tengah atau garis belah pinggir, ya, satu. Maka kita akan hadirkan dokter ahli bedah saraf dan kita minta untuk yang bersangkutan melakukan neuroimaging untuk membuktikan bahwa saya dulu pernah belah tengah di tahun 1985, lalu tiba-tiba sampai tua saya belah pinggir. Kita buktikan pada tulang otaknya, satu. Kemudian soal kacamata, ini bukan soal kacamata ini fashion dan sebagainya, ini soal gangguan refraksi mata. Ya, kalau seorang mahasiswa itu menggunakan kacamata, itu sudah pasti matanya minus atau miopia. Dan itu bukan sekedar bahwa kacamata saya pecah lalu saya tidak mampu membeli lalu kemudian tiba-tiba sembuh dari miopia. Maka nanti saya akan hadirkan juga sebagai ahli dokter spesialis mata, spesialis gangguan refraksi. Bukan hanya untuk membuktikan lensanya itu minus berapa di masa lalu, tapi juga akan memperlihatkan fundus okulinya. Ya, saraf matanya itu akan terlihat bahwa suatu ketika dia pernah minus berapa dan kenapa tiba-tiba kemudian tidak berkacamata. Apakah ada intervensi laser tahun berapa? Maka kita nanti akan minta medical recordnya, karena satu-satunya
cara untuk bisa membuang atau menghilangkan miop atau gangguan refleksi seseorang itu satu-satunya cara dengan laser, bukan dengan cara kacamatanya pecah lalu sembuh. Ya, jadi kita akan menggunakan sebuah alat pemeriksaan canggih untuk memastikan bahwa matanya benar-benar rabun atau tidak. Ya, dan ketika kemudian sembuh, lalu kemudian sejak 2005 ketika yang bersangkutan itu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu menjadi presiden, sama sekali tidak pernah menggunakan kacamata. Satu-satunya cara untuk menghilangkan penggunaan kacamata itu hanya dengan laser, dengan LASIK. Nah, kita akan minta medical record. Kita akan minta metadata medical record dari rumah sakit seluruh Indonesia di mana pernah mengoperasi LASIK yang bersangkutan ini. Oke. Mantap. Ya, itu aja kalau saya domain saya itu. Nah, yang sangat ilmiah. Lalu kemudian yang menarik adalah dalam surat dakwaan itu saya tetap didakwa dengan pasal besar ya, yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun, pasal-pasal ITE. Ya, itu kan isinya adalah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital. Sekarang pertanyaan saya, dokumen digital Jokowi mana yang saya manipulasi? Ya, dokumen digital itu iktp, kemudian m-banking, ya, jadi benda-benda digital. Kalau seseorang yang mengaku lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya itu kertas. Ya, kecuali kalau dia lulus tahun 2025 ke atas, baru dia punya ijazah E yang bisa dimanipulasi secara digital. Jadi di mana kami punya benda digital atau dokumen digital ijazah milik Jokowi yang kami manipulasi. Jadi pasal itu sama sekali tidak relevan dan saya tidak bertanggung jawab ketika itu ditimpakan kepada saya. Ternyata pada surat dakwaan itu yang membuat pihak kejaksaan itu melakukan dakwaan atas pasal 3235 itu adalah lisan saya, coba. Pernyataan lisan saya di sebuah acara TV-nya Anda. Dan itu saya bicarakan secara lisan definitif. Di surat dakwaan itu ditulis bahwa pernyataan lisan dari terdakwa. Pernyataan lisan kok pasalnya jadi 3235 itu ceritanya bagaimana? Sangat-sangat janggal. Yang terakhir ya, ketika terakhir ya, kemudian kami meminta hak kami yang sudah kami minta sejak seminggu yang lalu ketika ditetapkan jadwal sidang ini ya, jadwal sidang ini minggu yang lalu kami diberikan surat panggilan sebagai tersangka. Saya bukan terdakwa ya, saya tersangka. Itu saya punya hak untuk para advokat, saya juga punya hak untuk menerima seluruh BAP yang bermeter-meter itu. Secara lengkap Yang halaman lagi ya, meter. Bermeter-meter sampai di bawah 5 orang kayak bawa jenazah. Nah, itu harus kami terima secara utuh. Nah, Senin yang lalu, ini hari kapan ya? Ya. Berarti Selasa, advokat kami hanya menerima segini. Advokat kami itu hanya menerima segini, nggak lebih dari 1/4, kurang dari 1/4. Jadi apa yang disembunyikan sama mereka? Apa yang ditakuti sama mereka terhadap BAP yang setahun? BAP itu setahun loh ya, dikumpulkan dari semua saksi, semua ahli, semua barang bukti dan sebagainya, itu kan hak kami. Tapi tidak mendapatkan. Ya, artinya belum mendapatkan. ya tadi majelis hakim menanyakan kepada kejaksaan kapan akan diberikan, tapi mereka begitu. Ya, lalu jadikan ini pertanyaan dan silakan ya, ini live streaming ya. Nanti perhatikan pada chapter terakhir ya, pada menit-menit terakhir ketika kejaksaan seakan-akan keberatan dan sampai kemudian mempertanyakan pasal di dalam KUHP, sehingga advokat kami tanya, ini majelis ini akan menggunakan KUHP atau sengaja untuk melanggar KUHP? Kalau memang kita tegakkan hukum, maka kita gunakan KUHP. KUHP itu ya, mengatur bahwa advokat saya mempunyai kesetaraan yang sama dengan jaksa maupun hakim, yaitu menerima semua berkas acara BAP secara lengkap beserta dengan daftar barang bukti. Ya, itu ya. Nah, spill sedikit ya. Oke, boleh. Apa yang pada saat saya dipanggil oleh kejaksaan, dilimpahkan serah terima, ada beberapa sampel barang bukti yang diberikan kepada saya. Yang mengherankan ini, supaya saya spill sama mereka kebingungan. Dan biarin aja kalau mau menyiapkan ya, supaya kita jelas.
salah satu sampel yang membuat saya dan Mas Roy itu kebingungan adalah barang bukti ijazah itu semua fotokopi. Jadi baik ijazah SD, SMP, SMA, sarjana itu semua fotokopi. Khusus Jokowi. Iya, khusus untuk Joko Widodo. Sedangkan ada barang bukti lain seperti teman-teman SMA-nya semua asli. Aneh kan? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak fotokopi itu menjadi barang bukti? Bisa, kalau tidak ada aslinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aslinya? Saya yakin tidak ada. Oh, karena sidang KIP ya, yang dokter ya, ilmu intelektual publik seperti saya, Pak Dr. Bonato Silalai dan Bu Dr. Leonie Lydia sudah memberikan pernyataan bahwa UGM pun ketika melakukan legalisir terhadap fotokopi ijazah Joko Widodo untuk dipakai tahun 2025, tahun 2005, tahun 2010, tahun 2012 gubernur, 2014 mereka hanya menerima fotokopi. Ulang dok. Mereka itu hanya menerima fotokopi dan mereka diminta untuk melakukan legalisir. Padahal sebagai mahasiswa UGM, saya juga mahasiswa UGM, teman-teman semua juga, ya semua juga alumni dari universitas masing-masing. Kita itu kalau minta legalisir, kita harus wajib bawa aslinya. Jadi UGM pun itu juga tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu melihat ya ijazah asli. Nah, kemudian ada yang di underline juga ya Mbak, itu tentang pernyataan UGM. Dalam hal ini adalah pernyataan Wakil Rektor Ibu Profesor Uning Udasmara di tanggal 16 April 2025. Itu digunakan sebagai salah satu barang bukti, alat bukti ya. Demikian juga dengan rektornya sendiri, Profesor Ova Emilia. Dua orang itu, petinggi dari UGM itu, ketika memberikan press release tentang status mahasiswa seseorang bernama Joko Widodo, sama sekali tidak menunjukkan apapun, hanya bicara saja. Ya, hanya memberikan pernyataan lisan, sama sekali tidak menunjukkan ya bukti bahwa orang bernama Joko Widodo itu ya memiliki ijazah. Dia ya berkali-kali dia memberikan pernyataan itu hanya mengatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, sama sekali tidak menunjukkan bahwa kami menerbitkan Nomor sekian. ijazah kepada saudara Joko Widodo, ya kan seperti itu. Lalu saya juga kemudian tadi terpikir ya bahwa kalau pihak UGM yang kemudian menjadi institusi yang dianggap punya eligibilitas, legitimasi, legalitas untuk menyampaikan apakah saudara Joko Widodo itu benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, maka yang berhak memberikan statement bukan rektor yang sekarang, tetapi rektor yang Ada masanya. pada masa 1985, dan itu salah satunya yang sayangnya beliau itu mencabut pernyataannya adalah Profesor Sofyan Effendi, ya, bukan Ova Emilia. Ya, jadi itu ya yang Ada harus poin-poin yang ada. harus dicatat. Iya, tapi dengan senang hati nanti kita sama-sama kuliah ya. Bukan saya dosennya, tapi majelis ini adalah ruang kuliah kita semua. Dokter, berkaitan dengan hal ini saya ingin juga bertanya dengan kuasa hukum dari Ibu Nuraini ataupun juga Kak Karina. Ini minggu depan akan ada sidang lanjutan begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana persiapan dan mungkin strategi pembelaan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan gitu untuk menghadapi sidang-sidang ketat. Mungkin Bu Nuraini atau Kak Karina bisa menjawab. Silakan. Baik. Untuk menghadapi sidang ke depan. Ya, oh nggak apa-apa. Nah, bukti yang kita terima itu harus kita dapatkan untuk dapat kita diskusikan dan kita untuk melakukan perlawanan. Oke. Lalu kalau boleh tahu mungkin dari Ibu bahwa apakah dalam sidang-sidang ke depan pernyataan-pernyataan ataupun juga argumentasi yang disampaikan sebelumnya tetap disampaikan seperti apa sebelumnya atau akan ada sesuatu yang diklarifikasi? Iya, ya banyak keanehan ya. Seperti misalnya tuduhan itu kan harus bertuduhan ya. Seseorang melaporkan itu kan kalau dalam bahasa hukum ya, itu kan ada locus delicti, ada tempus delicti. Ini locus delictinya itu pindah-pindah di antara 26 April 2025 hingga setidak-tidaknya tanggal 1 Mei 2025. Lalu berubah lagi.
di antara 26 April 2025 hingga setidak-tidaknya 21 Mei 2025 atau di antara itu. Padahal Pak Joko Widodo melaporkan kami di tanggal 30 April 2025. Bagaimana bisa lokus deliktinya mundur maju? Apakah ada peramal di situ? Apakah pakai mesin waktu? Wah, aneh banget itu. Aneh sekali. Keanehan yang dirasakan dan juga dimikirkan oleh Dokter Tifa. Nah, saya ingin juga bertanya, dokter. Ya sangat tertantang ya. Iya, Karena mantap. ada kejanggalan-kejanggalan kita tertantang belajar memutuskan Sesuai dengan bersama. poin-poin yang tadi disampaikan oleh Dokter Tifa, beberapa poin dakwaan yang tidak sesuai, Ya. kegagalan gitu. Dokter Tifa sebelumnya sempat menyatakan bahwa optimis bahwa untuk persidangan ini akan berjalan sesuai dengan mungkin yang ekspektasi dari tim Dokter Tifa sendiri. Ya. Setelah dakwaan ini seperti apa? Apakah masih sama? Yang pertama adalah gini, kan tadi ada kejanggalan, ada ketidakjelasan dan ada keraguan dari kejaksaan untuk memberikan BAP kepada kami. Ini wajib pemerintah turun tangan, ya wajib pemerintah turun tangan di sini. Ya karena harus ada otoritas yang katakanlah membantu kami untuk mendapatkan BAP itu secara lengkap. Kalau pihak kejaksaan mau menutupi harus ada otoritas tertinggi lagi untuk memaksa kejaksaan untuk memberikan BAP secara lengkap kepada kami. Ya itu kami mohon di sini ya. Pemerintah Republik Indonesia mohon bantuannya ya, karena kami tadi mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak sewajarnya secara hukum. Ya, terjadi diskriminasi, di mana ada 3 komponen ya pada penegakan hukum itu, ada hakim, ada advokat, ada jaksa. Tetapi advokat kami tidak menerima berkas yang sama, BAP yang sama seperti yang sudah diterima oleh hakim maupun oleh jaksa. Diskriminasi itu dan tidak boleh terjadi. Ya. Ini sempat menanyakan berkaitan dengan adanya posibilitas ataupun juga kemungkinan Dokter Tifa mengajukan RJ. iya. Oh ya. Seperti apa ini mungkin Ya, tadi pada sesi terakhir ya, Majelis Hakim bertanya kepada saya, apakah saya memahami dakwaan? Ya, secara bahasa ya saya memahami karena itu pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa planet. Secara bahasa saya memahami, tetapi secara substansi hukum tentu saja saya membutuhkan konsultasi kepakaran dari para ahli hukum saya, para advokat saya, itu seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, ini terakhir ya, terakhir boleh? Oh ya. Ya, jadi saya tadi ditanya apa tanggapan dari terdakwa ya, saya katakan saya tidak menerima restoratif justice Ini belum terima. Mantap. dan saya akan terus melakukan perlawanan. Ya, dan saya tidak akan menerima plea bargain. Saya tidak menerima perdamaian apapun. Kita akan Sip. terus melawan. Mantap. Rakyat Indonesia, ayo kita Ini belum lawan. terima. Adili Jokowi. Dari Solo tetap mendukung. Oh, dari Solo. Berkaitan dengan sidang pada hari ini perdana dan mendengar dakwaan tadi kalau dari ada advokatnya. pengacara dan Dokter Tifa selalu mendampingi, apa yang ingin disampaikan Pak? Jadi begini, berkali-kali saya katakan, jika sudah masuk persidangan, berkas itu harus dipunyai oleh semuanya. Jadi bagaimana kita bisa berdiskusi, berdialog kalau kami yang dikasih separuh, di sana penuh, kami kan nggak tahu apa yang terjadi. Itu ketentuan di KUHP itu, begitu diserahkan, itu yang dipunyai oleh jaksa, dipunyai oleh hakim dan advokat itu harus sama. Jadi kita buka belajarnya itu bersama gitu loh. Guru juga tahu. Ini kan tidak. Makanya saya bertanya ada apa? Big question mark. Apa yang disembunyikan? Apalagi barang bukti dan sebagainya. 709 itu kreatif problem. Karena 709 surat itu seharusnya penyitaan itu adalah hasil dari tindak pidana. Apakah 709 yang dikumpulkan itu hasil tindak pidana? Sebenarnya pisau ya, pisau dipakai orang menikam. Ya pisau ini, bukan pisau di pasar dikumpulin, pisau di situ. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya, santai aja. Ya, saya baca di belakang. Ya. Sebelum mengakhiri sedikit Ya, nanti, Bu. berkaitan dengan persiapan sidang minggu depan, ini ada seminggu lagi seperti apa? Ya, dengan bismillah ya, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya akan melawan. Siap. Ya, dan saya akan Mantap. melakukan perlawanan, saya tidak akan menerima restoratif justice atau upaya perdamaian apapun. Karena rakyat berhak tahu. Kebetulan saya dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili, untuk menjawab pertanyaan masyarakat tersebut. Maka saya tidak ingin mengkhianati rakyat dengan pengecut meminta restoratif justice. Tidak. Ya, insya Allah mohon doanya semuanya. Ya. Semangat Dokter Tifa.